James. Oh shit. Hai semuanya, selamat datang kembali bersama Movie Crowd. Gimana kabarnya nih? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan selalu bahagia ya. Di video kali ini, Mimin akan kembali menceritakan sebuah alur cerita dari sebuah film dengan judul Vanishing on the 73rd Street. Film ini menceritakan tentang sebuah kejadian misterius yang membuat umat manusia hilang dari muka bumi. Nah, gimana kisah dari film ini? Nggak usah lama-lama lagi, langsung aja Mimin ceritain filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang pria yang sedang bekerja di bioskop. Dia bernama Paul. Dia adalah seorang petugas bioskop yang bekerja di sana cukup lama. Di saat dia sedang memperbaiki mesin bioskop, tiba-tiba saja listrik di sana mati. Namun tak lama kemudian listrik kembali menyala. Paul dibuat kebingungan dengan semua orang yang tiba-tiba saja menghilang. Di sana dia pun bertemu dengan seorang satpam yang juga kebingungan dengan hilangnya semua orang di sana. Di sisi lain, terlihat seorang wanita yang sedang mencari bayinya. Wanita ini bernama Rosemary. Di sini dia melihat seorang pasien lain yang sedang dioperasi. Namun, pria itu belum selesai melakukan operasinya karena semua orang yang tiba-tiba saja menghilang. Lalu kita diperlihatkan dengan seorang laki-laki yang baru terbangun dari tidurnya. Laki-laki ini belum sadar bahwa semua orang telah menghilang dari dunia. Pria ini bernama Luke. Dia pun langsung bersiap untuk pergi ke kantornya. Namun, dia dibuat sangat kebingungan ketika keluar dari apartemennya karena keadaan kota yang sangat sunyi. Waktu pun telah berlalu selama 3 hari. Luke yang hidup sendirian terlihat sedang mencari sebuah mobil untuk pergi dari sana. Namun sayangnya, seluruh mobil di dunia ini tidak dapat digunakan. Luke yang sedang memperbaiki sebuah mobil dipandangi oleh seorang anak kecil yang tiba-tiba saja ada di sana. Lalu Luke pergi ke sebuah bar yang terlihat masih berfungsi. Dia juga sebenarnya masih tidak tahu pasti kemana sebenarnya orang-orang di dunia pergi. Kini Luke pun mendatangi sebuah ruang bawah tanah yang ada di bar tersebut. Namun di sana juga tidak ada siapa-siapa. Dan yang membuat bar itu tetap nyala karena bar itu menggunakan generator sebagai aliran listrik. Tiba-tiba saja ada seorang pria yang mengancam Luke dengan mendorongkan senjatanya. Pria ini bernama James. Dia meminta Luke untuk mengikuti perintahnya. Namun, Luke pun mencoba untuk berbicara baik-baik padanya. Dan dia pun menjelaskan kalau dia tidak akan melakukan kejahatan. Luke pun membujuk James agar mereka berdua bisa berteman. Karena saat ini jarang sekali ada orang yang masih berada di dunia ini. Dan akhirnya James pun menyetujui permintaan Luke itu. Dan mereka berdua pun berteman. Lalu, Luke mengajak James untuk pergi dari kota tersebut ke kota lainnya. Dengan harapan, kalau di kota lain tidak terjadi hal seperti yang ada di kotanya. Namun di sini James menolak ajakan Luke itu. Karena ternyata, dia sedang menunggu ibunya yang sedang pergi ke gereja. Dan ketika Luke akan meninggalkan James, di sana tiba-tiba saja datang seorang wanita, yang ternyata itu adalah Rosemary. Di sini, Rosemary pun langsung menuduh Luke dan James sebagai pelaku dari penculikan anaknya. Di sisi lain terlihat Paul yang terbangun dari pingsannya. Setelah itu, James dan Luke mencoba untuk memperkenalkan dirinya kepada Rosemary. Rosemary pun menceritakan tentang hilangnya semua orang kepada Luke dan James. Ternyata, Rosemary merupakan seorang dokter di sebuah rumah sakit. Tiba-tiba saja, ketika mereka bertiga sedang berbincang-bincang, terdengar suara teriakan dari arah yang berbeda. Di sini Luke pun mencoba untuk menyelamatkan orang tersebut. Lalu, Luke mencoba menyalakan sebuah flare untuk menerangi jalan di sana. Dan tiba-tiba saja ada sebuah bayangan misterius yang mencoba menyerang Luke. Ternyata mereka semua telah tahu tentang bayangan misterius yang mencoba menyerang mereka. Tak lama kemudian Paul pun terbangun dan menjelaskan semua kejadian yang telah dia alami di bioskop sebelumnya. So I started screaming.
Started screaming. No bodies, no faces. Fighting for air. Broken apart, more obscure. Mereka semua sangat dibuat kebingungan dengan apa yang telah terjadi sebenarnya. Dan adapun dari mereka semua yang masih berada di sana, menganggap semua kejadian ini dilakukan oleh alien. Namun Rosemary berpendapat bahwa mereka adalah manusia pilihan Tuhan yang dipilih untuk itu. Luke pun kemudian berkata, kalau bar itu tidak akan bisa mereka tinggali selamanya, karena generator listrik di sana hanya akan bertahan tidak lama lagi. Dan dia pun mencoba mengajak mereka semua untuk pergi dari bar tersebut. Kemudian, Paul pun mulai menceritakan sebuah cerita dengan kejadian yang sangat mirip dengan kejadian yang sedang mereka alami. Di dalam kisah itu menceritakan bahwa ada koloni Inggris yang tiba-tiba saja menghilang secara misterius. Dan cerita itu sangat sama dengan kejadian yang sedang mereka alami. Lalu, setelah itu Paul pun kembali tak sadarkan diri. Dikarenakan Paul yang ternyata memiliki sebuah luka yang ada di tubuhnya. Di sisi lain, terlihat Luke yang sedang mengingat kejadian 3 hari sebelumnya, ketika dia sedang menonton sebuah saluran TV. Di sana dia pun melihat sebuah siaran berita yang masih disiarkan di kota lain. Dia menganggap bahwa kota lain pun mengalami kejadian yang sama seperti di kotanya. Dan terlihat di dalam sebuah berita ada seorang pria yang sedang membahas tentang munculnya sebuah bayangan misterius di dalam sebuah kegelapan. Pria itu meminta agar semua orang untuk selalu berada di dekat cahaya. Dan hal itulah yang membuat Luke tahu tentang bayangan misterius itu. Di sisi lain, terlihat Paul yang semakin tidak sehat harus segera diberikan obat untuk meredakan demamnya. Di sini, Luke pun menceritakan perjalanannya selama 3 hari. Dia berkata kalau dia telah memeriksa hampir 100 mobil di sana, dan ada satu mobil yang masih berfungsi. Mobil itu membutuhkan daya listrik untuk dihidupkan. Dan setelah itu, dia pun mengajak Rosemary untuk membawa mobil itu dan mencoba menyalakannya, dengan cara menyambungkannya dengan generator yang ada di bar itu. Rosemary pun menyetujuinya, dan menitipkan Paul kepada James untuk merawatnya di sana. Setelah itu, Luke dan Rosemary mulai memeriksa ke setiap jalan di sana. Namun sialnya, beberapa alat yang mereka bawa untuk penerangan mulai tidak berfungsi. Di sisi lain, James mencoba berbicara kepada Paul yang sedang sakit. Paul pun sadar kalau dirinya tidak akan bisa bertahan lama lagi. Dan dia pun meminta agar James memutarkan sebuah musik untuk dirinya. Lalu, James pun berhalusinasi dengan melihat semua orang yang dulu berada di sana. Setelah itu, James kembali sadar dari halusinasinya dan langsung mencari air untuk mengompres Paul. Di sisi lain, Luke dan Rosemary dikagetkan dengan kemunculan seorang wanita yang tiba-tiba saja berada di hadapannya. Dan ketika Luke sedang menghampirinya, tiba-tiba saja datang bayangan misterius yang langsung menyerangnya. Namun beruntungnya, Rosemary berhasil menyalakan lampu mobil tepat waktu dan mengarahkannya ke arah Luke berada. Paul yang terlihat kembali tersadar, dia pun mencoba untuk mencari James karena tidak ada di sana. Dia masuk ke dalam sebuah ruangan yang memiliki lorong yang sangat panjang. Tiba-tiba saja, ketika Paul akan kembali dari sana, pintu keluar pun berubah menjadi dinding. Dan di sana dia pun langsung diserang oleh bayangan misterius. Terlihat, James yang telah kembali setelah mencari air, dia pun melihat Paul yang kini telah menghilang. Di sisi lain, Luke dan Rosemary membuat obor. Karena alat-alat pencahayaan yang telah mereka bawa mulai tidak berfungsi. Rosemary pun meminta izin kepada Luke untuk pergi ke suatu tempat. Dan ketika Rosemary sedang memeriksa sebuah ruangan, tiba-tiba saja dia mendengar suara tangisan bayi yang ada di luar ruangan. Ketika dia melihatnya keluar, tidak ada sama sekali orang di sana. Dan ternyata suara itu adalah sebuah jebakan dari bayangan misterius. Luke yang telah mengetahui kalau Rosemary telah menghilang, mencoba untuk pergi dari sana. Dia pun kembali ke bar di mana James berada. Dan ketika mereka telah bertemu, Luke pun meminta James untuk segera naik ke dalam mobil. Dan dia pun akan menyambungkan listrik generator di bar tersebut ke mobil yang akan mereka tumpangi.
Listen, come on. Mereka pun akhirnya berhasil menyalakan mobil itu dengan menyambungkan generator listrik. Namun tiba-tiba saja ketika mereka akan pergi dari sana, James melihat ada sebuah gereja yang ada di sana adalah tempat di mana ibunya berada. Dia pun lalu pergi mendatangi gereja itu. Setelah itu, terlihat James yang kini telah berada di dalam gereja itu. Dan tiba-tiba saja bayangan misterius mencoba untuk menyerangnya. Namun beruntungnya, James datang dengan tepat waktu. Sialnya ketika Luke akan menyelamatkan James, lampu mobilnya mati dengan sendirinya. Hal itu pun membuat bayangan misterius itu langsung menyerang Luke. Dan akhirnya James pun harus berada di sana seorang diri. Dan dia pun mencoba menyelamatkan dirinya dengan memanfaatkan sinar lilin yang ada di gereja itu. Kemudian di pagi harinya terlihat James yang masih tertidur dan dibangunkan oleh seorang anak kecil yang telah ditemui oleh Luke sebelumnya. Anak kecil itu memperkenalkan dirinya kepada James, dan dia bernama Brianna. Brianna pun menunjukkan senter miliknya kepada James. Daya senter itu dapat diisi dengan tenaga sinar matahari. Dan mereka berdua memutuskan untuk pergi dari kota itu dengan menunggangi seekor kuda yang berada di sana. Kemudian, film pun berakhir. Tak bisa kita bayangkan hidup di bumi sendirian, tanpa adanya orang lain, kesepian, dan bahkan sulit untuk bertahan hidup. Nah, gimana jika kamu mengalami kejadian seperti yang ada di film ini? Menyerah untuk hidup, ataukah tetap bertahan? Dari 1 sampai 10, berapa nilai yang mau kamu kasih buat film ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Itulah alur cerita film kali ini. Makasih yang udah nonton cerita ini sampai akhir, dan sampai ketemu di pembahasan film selanjutnya. Mimin pamit, dadah.